Baik kan? Orang udah jatuh, ente berantem, orang jatuh, ente mau bunuh juga boleh, ente mau tendang juga boleh, ente mau tonjokin juga boleh. Baik kan? Begitu juga. Kalau udah tiang kita agama Islam jatuh, mau diapain aja bisa. Sholat jangan tinggal khususnya. Ya kan? Kalau kita nggak berlaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggal. Walaupun ini malam guru kita yaitu Habib Zain bin Hamid Bagatir Opos tidak bisa hadir karena saat ini beliau sedang ada di tanah beliau. Beliau nginep di pondoknya beliau. Tapi kita doakan mudah-mudahan ya kan guru kita lagi bangun pondok pesantren, beliau sekarang berada di sana. Ya kan doakan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya, susahnya Allah buang, Allah ganti jadi senang, jadi mudah, jadi gampang, dan juga mudah-mudahan kita di sini mudah-mudahan nanti suatu kapan suatu hari akan ada namanya anda bagikan kupon mungkin berapa nggak tahu kita nyumbang pondok daripada untuk guru kita. Maka daripada itu kita bacakan suratul Fatihah ala azimiyah Bismillah Mustafa Rasulillah Muhammad SAW. Saya nulilah minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, sedikit Al-Fakir akan menyampaikan karena di sini rata-rata anak muda. Sedikit ada suatu kisah, ada suatu cerita yang dimana cerita tersebut dialamkan dan dialami dengan Sahibul Ratib Qutbil Anfas Habib Omar Ibn Abdurrahman Al-Qas. Dialamkan dengan Sahibul Ratib yang kita sering baca, Ratibul Atas, ada Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Ratibul Al-Idrus, Ratibul Al-Habsyi, Ratibul Al-Segaf, ada semua ratib. Tapi yang terkenal cuma Ratibul Atas dan Ratibul Haddad. Dan dialamkan daripada Habib Omar Ibn Abdurrahman Al-Qas apa tatkala selesai daripada sholat subuh berjamaah. Selepas salam sholat subuh saya jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Omar langsung berdiri. Ini cerita ada di buku Al-Qirtos karangan Hasan Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas. Cerita ini ada di kitab Al-Qirtos karangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas. Ceritakan di situ apa? Tatkala Habib Omar setelah sholat subuh salam, dia berdiri menghadap daripada jamaah makmumnya. Tatkala dia menghadap jamaah makmumnya, dia tanya, hai yang hadir sekarang di sini, hai para makmum semuanya, apakah kalian semalam telah mimpi kepada aku? Siapa yang semalam telah alamin di dalam mimpinya adalah itulah aku. Semua murid terdiam, semua makmum terdiam, tidak ada yang berani ngomong. Ada satu murid yang ditanya Umar, itu murid sebanyak itu ditanya satu-satu, kamu apakah mimpi semalam mimpi aku? Tidak, kamu kan mimpi. Tatkala ada satu murid, seluruhnya itu singkat cerita ada satu murid ini dia bermimpi tapi dia nggak mau jawab dan nggak mau ngaku karena mimpinya menakutkan bagi dia. Mimpinya menakutkan, mimpinya sadis. Tatkala dia nggak mau ngaku, akhirnya Habib Umar daripada mengkasyaf. Mengkasyaf itu karena udah tingkatan ilmu udah tinggi, ilmunya sudah ma'rifah, dia bisa daripada membaca orang dengan ilmunya dia. Tuh, bukan membaca orang asal ngebaca, bukan. Orang kasar itu membaca orang, itu bisa gini-gini, bukan. Orang kasar itu kalau membaca hati orang, pikiran orang itu dengan ilmunya dia. Karena ilmunya dia sudah tinggi, sudah menjunjung daripada bab ma'rifat. Apa setelah itu? Ini orang dikasih oleh Umar. Dibaca pikirannya, dibaca hatinya. Hai kamu yang mimpi kepada aku semalam. Enggak Habib,
Saya tidak bermimpi. Jujur kamu bermimpi kan semalam? Dia jawab malu-malu. Iya Habib, saya mimpi apa kamu semalam? Aku mimpi engkau Habib masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau Habib masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu aku kebangun langsung ya Habib. Setelah itu aku kebangun langsung. Sekelas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Allah masukkan di dalam mimpi tersebut, si orang yang bangun tersebut berbicara, engkau masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata daripada Habib Umar tersebut? Habib Umar langsung megang, ibaratnya ke zaman sekarang speaker. Itu daripadanya ilmu, daripada yang tadi mimpi itu ditakwilkan. Takwilkan itu dijabarkan. Takwilkan itu bahasa kita. Kalau bahasa kita Indonesia dijabarkan ke mimpi. Kita misalnya mimpi. Kita mimpi. Semalam ada mimpi daripada ikan, banyak ikan. Apa itu? Tandanya kita awilin, tandanya apa? Mendapat rezeki. Tuh. Ini mimpi ditakwilkan langsung Umar, dijabarkan ini mimpi. Wahai muridku, wahai makmum di sini dan sebagian muridku, jangan engkau pikirkan. Jangan engkau pikirkan. Karena jangan engkau salah pikir. Karena aku masuk ke dalam neraka karena ada salah satu seorang daripada muridku terjun ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku masuk ke dalam neraka karena aku menolong dia. Kelas daripada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, ini cucu Nabi baginda Nabi besar Muhammad. Di atas Habib Umar ada seorang wali, yaitu si Abdul Qadir Al-Jilani, wali bin Auliyaillah. Bagaimana tentang si Abdul Qadir Al-Jilani? Kalau Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas bisa menolongkan orang masuk ke neraka, diambil orang tersebut masukin dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Habib Umar. Bagaimana yang tinggi-tinggi? Bagaimana Syaikhul Rafiqul Haddad, Habib Abdullah ibn Ali al-Haddad, sampai dikatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apa? Kalau engkau baca kitab aku, maka aku akan hadir di situ. Nanti baca kitab Nasuhul Diniyah, apalagi kitab Irsadul Anam, terus apalagi Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah ibn Ali al-Haddad, Syaikhul Rafiqul Haddad, pasti Habib Abdullah itu hadir di situ. Bagaimana dengan Hujjatul Islam yang sekarang yang kita mau ambil keberkahannya? Bagaimana dengan Syekh daripada Al-Ghazali, Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam, sampai namanya 3 kali, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Ada kan orang sekarang Muhammad, bapak anaknya namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad juga. Hah? Ada. Bagaimana dengan ini? Sekarang kita Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Disitulah apa artinya sesungguhnya orang zaman dahulu aja yang nggak ada handphone, yang nggak ada televisi, yang nggak ada apapun itu, ya kan, motor, mobil nggak ada, masih Allah masukkan ke dalam api nerakanya Allah. Orang zaman dahulu, zaman Haji Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, nggak tahu tahun kapan itu, zaman dahulu. Masih Allah masukkan ke dalam api nerakanya Allah. Lantas bagaimana kalau zaman sekarang? Apa kata Nabi SAW? Ad-dunya mal'unatun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini seisinya dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah benci sama dunia ini. Allah benci sama alam semesta ini. Bayangin coba, Allah benci kok sama alam semesta ini. Allah yang buat, Allah yang benci.
Ad-dunya mal'unatun ma fiha. Allah benci alam semesta ini dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kan banyak di dalam dunia nih, ya kan, ada rumah, ada mobil, ada orang, ya kan, ada manusia, ada jin, ada apa. Semua ma fiha, aku benci semuanya yang dalamnya. Apa-apa yang dalamnya aku benci. Illa, ada kecualian. Illa zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyebut nama Allah, orang-orang yang menyebut nama kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man walah, dan apa-apa daripada kedua itu tersebut, Allah atau Nabi Muhammad. Aliman wa muta'alliman, orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Itu 3 kategori yang Allah tidak akan benci dan Allah tidak akan laknat itu orang hidup di alam semesta ini. Tapi mau laknatan Allah, jangan laknatan situ kulit, laknatan itu pun. Hah? Siapa yang jadi apa namanya ikan pare itu laknat tuh, supai. Ikan pari tuh, ya kan, supai. Itu baru sumpah manusia karena ibunya, ya kan, durhaka kepada ibunya. Tuh. Bagaimana kalau Allah nggak senang sama kita? Allah laknat kita. Semuanya hidup di dunia dilaknat sama Allah kecuali 3 tersebut baru tidak dilaknat. Kita ini kalau kerja, ya kan, kerja kita dilaknat sama Allah. Tapi kalau tatkala kita sholat, kita nggak jadi dilaknat sama Allah. Apalagi gimana kita habiskan waktu 24 jam kita untuk daripadanya dunia saja. Kita lupa bersolat kepada Nabi Muhammad. Kita lupa berzikir kepada Nabi Muhammad. Kita lupa beristighfar kepada Nabi Muhammad. Kita lupa minta ampun dosa kita. Kita lupa minta ampun daripada dosa kedua orang tua kita. Apakah kita bisa untuk minta sahabat Nabi Muhammad? Terus setiap harinya kita habiskan waktu kita dengan menghabiskan waktu dunia. Paling banyak-banyak kalau 24 jam nih, 42 jam. 24 jam, 24 jam kan kita kan cuma apa? Waktu, ya kan? Waktu. Paling 5 menit kalau sholat, benar nggak? Sholat paling lama berapa menit sih? 5 menit? 5 menit. Jika 5 menit kagak sampai, 2 menit malah kita kalau sholat, ya kan? Allah akbar fila rahmatan alhamdulillah amin. Buset. Hah? Ya kan, paling lama wudu sama sholat 5 menit ya gitu orang. Paling lama habis sholat udah lupa mau berdoa. Tinggal ya sampai ke Allah. Ini sejadah bismillah. Ini sejadah bismillah deh, ini sejadah, ya kan? Lupa mau Allah. Ya kan? Sehari 24 jam, sholat 5 menit. 5 waktu sholat 25 menit doang. Coba bayangin 24 jam kurang 25 menit berapa? Hah? 24 jam kurang 25 menit doang. Itu sholat 5 hari. Sehari itu 5 menit doang satu sholat. Anggap ini bisa ribet-ribet setengah jam deh. Setengah jam. Masih ada 23 jam 30 menit tuh. Bayangin, kita ngapain aja boleh bebas. Boleh, yang penting sholat. Iya kak, sholat dinul Islam. Sholat itu tiangnya Islam, bentengnya Islam. Kalau udah tiangnya hancur, kalau udah tiangnya rubuh, diapain aja enak, diinjak-injak. Baik kan? Orang udah jatuh, ente berantem, orang jatuh, ente mau bunuh juga boleh, ente mau tendang juga boleh, ente mau tonjokin juga boleh. Baik kan? Begitu juga. Kalau udah tiang kita agama Islam jatuh, mau diapain aja bisa. Sholat jangan tinggal, khususnya. Ya kan? Kalau kita ingin berlaknat sama Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggal sholat. Dan jangan tinggalin majlis ta'lim, karena majlis ta'lim kita pelantara untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun ada majlis ta'lim jangan ditinggal, karena itu yang bikin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa di dalam kitab Ayyuhal Walad, alamatu iradillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah berpaling kepada hambanya, yaitu Allah membuat hambanya itu
sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan urusannya dunianya saja. Kalau udah habis waktu 24 jam sibuk dengan dunia saja, berarti Allah berpaling kepada kita. Tahu berpaling? Bertolak belakang udah. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, kita untuk melakukan hal tersebut jangan ngarep kita akan jaya, jangan. Jaya kita bukan di dunia. Jaya kita, kaya kita bukan di dunia. Kaya kita nanti di akhirat. Apa kaya? Kaya gampang kita mendapatkan daripada sesuatu. Yang pertama, dan paling utama dan terutama mendapatkan sahabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dunia semua bisa kita cari, bisa kita beli, tapi sahabat Nabi nggak bisa dibeli, nggak bisa dicari. Nabi Muhammad, dia mau datang nih bergerombolan sekarang begini ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, isfa'lana, minta syafaat, minta pertolongan, nggak bisa. Kita kan orang Islam semua nih, ya kan? Bagaimana kita caranya biar bisa dipanggil oleh Nabi Muhammad? Gimana caranya dia bisa dipanggil Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bisa mengenal kita nanti di padang mahsyar di hari kiamat itu dengan al-wudu, dengan air wudu kita. Kalau kita wudu, muka kita cerah, tangan kita cerah, rambut kita cerah, kaki kita cerah. Tuh, itu langsung apa? Tanpa kita nyodorin diri, nggak usah nyodorin diri, nggak usah. Langsung Nabi Muhammad, hei kamu, fulan bin fulan, masuklah ke belakang aku. Kalau udah ada di belakang barisan Nabi Muhammad, aman, jaya, sentosa. Kalau udah ada di belakang barisan Nabi Muhammad, aman, jaya, sentosa. Maka daripada itu, barang siapa yang hatinya keras, ya kan, keras hati, keras pikiran, sering-seringlah baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, karena hanya sholawatlah wakam min gufirat lahuma. Jika suatu sholli ala Nabi Muhammad SAW, berapa banyak yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu menghapuskan dosa berkah sholawatnya. Sekali itu sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 10 Allah balas, 10 kebaikan, 10 dosa kita diampuni. Sekali doang kita baca gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana? Ini udah 2 kali kita bisa nyebut, udah 20. Salawat kita pamer, kita sombong, nggak akan Allah tolak, Allah terima pasti. Salawat di depan misalnya orang mati salawat, orang mati udah diem ya kan, keledekin Allah, keledekin nggak apa-apa. Orang mau sombong ke mau ini kita, tapi dia tahu diri pasti, benar nggak? Orang lagi sedih itu salawatin, paling kita langsung masukin kamar mandi udah, gantungnya kamar mandi itu. Ada yang nanya sama ada yang nanya, Habib, kalau orang mati, ada yang nanya mana cerita nih dikit. Habib, kalau ada orang meninggal, terus ada yang ngomong di depan orang yang sudah meninggal, itu sombong apa kagak sih, Habib? Itu sombong atau kagak? Orang udah tepar ya kan begini, astaga. Kita ngomong teman dia, ya kan, itu sombong apa kagak sih, Habib? Gitu, ada yang nanya begitu. Anda jawab, jadi itu dia nggak usah yasinan aja, jadi tuh itu sombong kan, nggak usah ngomong, nggak usah baca yasin, nggak usah baca tahlil, gitu. Maka daripada itu, dengan kita bersolat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doain sekali lagi untuk guru kita, ya kan, Habib, mudah-mudahan semuanya urusannya di dunia wal akhirah, mudah-mudahan Allah gampangkan, Allah mudahkan, Allah kirim daripada orang-orang bantuan-bantuan untuk biar cepat selesai pondok pesantrennya.